Kesah mahasiswa. Mahasiswa, yuk kita berkeluh kesah. Perkenalkan saya Adi Paramita. Lalu ada saya, Alvin Suryawan. Dan saya sendiri, Mansha Janata. Dan pada hari ini kita akan membahas dua topik yang begitu menarik. Ya, topik pertama apa, Devin? Kalau nggak salah. Tentang keluh kesah mahasiswa terhadap kuliah online tuh. Nah, yang kita alamin sekarang sebenarnya ya. Iya. Semester ya kita kuliah online. Oh, iya, betul banget keluh itu. kesahnya. Terus yang satu lagi topiknya apa, Deman? Iya, mungkin pengalaman-pengalaman lucu kita aja sih, gitu kan. Sebagai mahasiswa dari awal kita masuk sampai sekarang ini nih, udah semester 3 nggak terasa juga ya sebenarnya ya. Iya. Dikit lagi kita udah menuju ke melewatan nih ya. Iya. Udah tinggal nunggu aja nih. Iya. Nah, untuk kuliah online gimana nih pengalaman kalian? Ya, suka-dukanya, enak gak enaknya? Kalau Alvin dari gua dulu kali ya. Oke. Kalau gua dulu sih, pertama itu kuliah online itu kan kita nggak ketemu sama dosen, nggak ketemu sama teman, bahkan kita nggak tahu tuh kelas kita kayak gimana per tiap semester kan, karena kita kan udah masuk ke semester 3 juga. Betul. Nah, kedua dari gue itu yang ada kelebihannya itu bagi gue, kalau untuk gue sendiri kelebihannya, gue nggak begitu harus jalan ke kampus, nggak terlalu banyak makan biaya ongkos gitu kalau untuk jalan ke kampusnya. Untuk kekurangannya sih, kalau gue itu mungkin memahami materi agak sedikit lebih kurang, karena gue sendiri untuk kuliah online ini gue emang belajar, maksudnya dosen itu kan ngasih materi itu lumayan banyak. Kita ada 8 perkuliahan atau misalnya satu hari itu ada 2 perkuliahan gitu, gue belajarin. Terus susahnya gue itu kalau kayak gitu gue nggak bisa langsung nanya ke dosennya tuh. Pastinya apa materi yang susah kan gitu ya. Iya, materi yang susahnya apa, kayak gue agak kesulitan begitu. Walaupun dosennya udah bilang bisa ngekontak lewat beberapa sistem gitu kan, tapi tetap aja kalau kita harus ditaati juga sebenarnya. Iya, tapi kalau kita emang nggak bisa langsung nanya ke konsul ke dosennya, emang agak susah sih menurut gua untuk memahami beberapa materi aja. Itu sih kalau menurut gua sejauh ini. Gue menarik loh pas lu bilang lu belajar. Soalnya lu kalau gue enggak, minta joki dong, Nggak gitu dong, nggak gitu konsepnya. Terus kan kalau pas lagi ujian, jawaban nomor ini berapa? Itu nggak gitu konsepnya. Bercanda kali dia. Ya kalau dari gua Kalau dari Mansha dulu deh sekarang deh. Kalau dari gua sendiri, Mungkin kalau online dan gua itu kan sebenarnya SMA itu kan homeschooling ya, jadi lebih kurangnya itu mungkin lebih banyak di rumah. Ya bukan di rumah juga sih, maksudnya pembelajarannya tuh lebih ke online. Cuman kan situasi saat kuliah ini kan pandemi ya. Iya, kalau bener banget saya tuh. saat SMA itu mungkin masih bisa nanya-nanya gitu, nanya langsung atau misalkan main sama teman-teman di situ. Kalau pandemi kan ya bener-bener susah, bener-bener terbatas gitu kan. Jadi ya otomatis termasuk juga kan kuliah itu kan materinya udah beda banget sama sekolah kan. Bener banget namanya, iya kan? Iya. Mungkin sekolah SMA kita kalau ngisi esai itu tuh bisa nyontek dari apa, misalnya bisa ngeliat bener-bener plek-plekan gitu. Tapi kan kalau kuliah itu kan kita diajarin yang namanya refresh ya, parafrase kan, yang namanya begitu-gitu apa ya? Sebenarnya tuh proses memahami lagi sih, adaptasi lagi kita pas di kuliah tuh kayak begitu sih. Dan itu ya memang ya nggak terasa juga sekarang udah bisa berdamai dengan kayak begitu tuh. Dan memang tugas-tugas makin banyak tapi ya. Iya, dan untuk awalnya emang susah ya. Memang susah sekali kalau kita dari masuk ke dunia perkuliahan ini untuk dan kayak di kuliah gitu. juga sebenarnya ada, ya itu sih bener kata Alvin juga tadi kan, dari efisiensi biaya tuh lebih enak kalau kuliah offline kan, karena kita bisa efisiensi tenaga juga kan, bisa hemat tenaga, hemat waktu. Kalau online itu ya. Kalau online, cuman ya itu mungkin kesulitan kalau ada kesulitan gitu loh. Untuk materi. Ya untuk materi nanya sama dosen kan sistemnya namanya nggak tatap muka langsung kan susah ya. Iya, benar banget. Nggak hadir satu sama lain di satu tempat yang sama tuh kan susah tuh. Apalagi kalau ada gangguan komunikasi. Untuk Adia sendiri mungkin ada Mana nih banyak nih. Kalau gua kan kebetulan ya anak PMDN pertukaran mahasiswa gitu. Jadi gua bisa cerita juga. Kalau dari di PMDN itu sama UPJ kan sistem Zoom-nya beda. Dimana kalau UPJ kan cuma 4 kali ya, cuma awal, sebelum UTS, setelah UTS, sebelum UAS. Iya bener. Kalau di beberapa UTIF itu ada yang bener-bener setiap hari Zoom. Nah itu bagi waktunya lu gimana? Iya tuh. Melewat. Mungkin Ada juga yang gue kelasnya literally nih Baisti, habis itu gue langsung kejar ke kelas dia. Terus ada juga yang gue dapet kelas malam, ada juga Itu dari yang jam berapa tuh kelas malam? kelas malam jam 7
7 sampai jam 8. Nggak sampai jam 11 malam kan. Oh, itu mungkin kampusnya Manca yang kita nggak ketahuin kali ya. Tapi salut sih sama Adia gitu bisa bagi waktu. Iya. Apalagi kan namanya kita kan belum efektif kuliah biasa nih, masih online dong bagi waktu di kampus Merdeka ya, At, ya. Itu kan tantangan, jadi challenge lagi sebenarnya. Iya, jadi tantangan tersendiri. Iya. Udah gitu apa ya? Kalau tugas kita kan gini. Di UPJ udah segini gue udah mentok aja udah pusing, Ethikom aja gue udah pusing. Nah gimana gue tiba-tiba ada lagi nih tugas, suruh bikin video, terus nanti bikin proposal, suruh bikin kayak boleh UMKM, boleh yang nyebarin kayak tentang awareness itu. Wah gue udah kayak terus apalagi gue juga terlibat beberapa organisasi ya di luar UPJ ya. Waduh. Nah, At, kan lu ada pengalaman ini nih kampus Merdeka nih. Gue pengen nanya-nanya aja sih, kalau budaya mereka tuh gimana sih kampus-kampus, apalagi kan daerah-daerah yang lu bilang ada Aceh, macam-macam tuh. Aceh. Ya itu budayanya gimana sih? Tiap kampus tuh beda atau mungkin proseduralnya tuh tetap sama gitu? Mereka paling pertama beda itu cara ngomong ya. Iya. Lu tahu lah orang Aceh ngomong kayak gimana, lu tahu itu. Tahu. Nah, paling cuma di situ. Tapi kalau untuk cara pengajaran tentu ya ada bedanya, kayak ada yang 15 menit harus masuk, kalau lebih dari itu nggak disebut namanya tapi jadi panggil apa. Itu baru banget kejadian di gua ada di satu mata kuliah yang tiba-tiba juga ganti gitu gara-gara kelasnya tutup atau gimana. Jadi tiap kali kita masuk kelas, kita mau daftar, tiba-tiba ditulis alfa kayak Oh gitu. Berarti ada yang lebih strict juga ya gitu gitu. ada, tapi ada juga yang kayak lu udah santai aja, lu udah ngasih nih masuk. Tapi ada juga yang kayak Mas Nathan cuman dari jam segini sampai jam segini, lewat jam itu nggak bisa. Ada yang kayak gitu. Nah, pernah nggak ketuker pas kuliah di kampus lain apa kuliah di UPJ ketuker gitu misalnya tugasnya kayak atau apanya Enggak budayanya sih, so far kebawa nggak cara pernah ngomong ketukar. sama temen-temennya atau gimana gitu misalnya. Gue kalau ngomong sama temen kayak biasa aja deh, walaupun emang ada satu mata kuliah di mana gue tuh semester 3 sendirian, sisanya tuh ada yang semester 5, ada yang semester, tapi kebanyakan semester Kakak 7. tingkat berarti ya. Iya, gue kayak aduh dedek bayi ini ya. Dedek bayi gue. Oke, untuk selanjutnya ke tentang Ya, Manca tadi apa yang mau dibahas? punya pengalaman lucu nggak sih sama pengalaman kuliah online? selama kuliah. Langsung masuk pengalaman aja. Iya, yang lucu-lucu aja. Dari lu dulu mungkin bisa. Dari gua. Diceritain. Pengalaman gua sih waktu itu bener-bener baru bangun 5 menit udah harus zoom ya. bener-bener nggak sempat cuci muka gitu, langsung ganti baju, nyalain laptop. Itu sih yang mana itu sebenarnya hal-hal kayak begitu kan apa ya, mungkin kita masih bisa kayak begitu saat kuliah online, bakal jadi cerita lucu juga. Wah, Enggak gitu. mungkin nggak mungkin. Lu pernah lu disofit, lu pakai narkoba. Enggak, itu. Tarik, lu pakai timur ya. Tapi itu gue pernah juga sih kayak Manca kayak gitu, kayak baru bangun. Justru lebih parahnya gue itu kalau gue baru bangun gitu, gue kadang gue pernah ketinggalan kuliah sama gue 1 menit pas zoom itu gue bener-bener baru bangun tidur, di samping gue ada handphone, gue hidupin handphone terus gue zoom. Itu gue pernah kayak gitu juga. Itu malah gue lebih parah dari Manca. Cuma kalau untuk pengalaman lucunya sih mungkin keluar bareng temen kali ya. Iya. Ketemu teman pas Iya, pertama kali itu ketemu awkward. temen sih. Iya. Yang lucu, gue inget banget first impression itu loh. Ya, mungkin Oh, iya. first impression kayak kita bareng ketemu gitu kan, bertiga dulu Oh, ke pertama awal. kali ketemu dia dulu nih di kafe yang Iya, deket sini. Bintaro juga. Enggak, dia tuh kaget banget. Gue kaget aja, lu tau gak kenapa? Dia agak mirip sama adikku. Enggak. Gue kayak, nih gitu pak. Dan gue kayak canggung aja, sekarang gue santai aja. Makanya deket-deket terus sama Alvin deh. Ya mohon maaf, cuma mukanya sedikit mirip gue. Sekarang gue kagak. Batuk pen. Enggak. Kalau menurut lu Man, tentang first impression gua waktu pas gua zoom tuh gimana Man? Kalau Alvin tuh ini apa ya? lucunya. Kayaknya sih orangnya lucu gitu. Baik, humble. Sama kayak Adia juga. First impression gue sih orangnya humble nih, ini humble. Apaan gue? Kayaknya. Tapi Gue pas kalau di line macam lu follow sama gue ya di jurnalis. Langsung ditarik-tarik. jadi pas gua zoom itu, gua pertama kali tuh ngeliat Manca kan, kayak ini orang siapa gitu, kayak Manca agak keriting, terus dia ngezoom, terus waktu itu lagi kelasnya Mas Nathan dan dia ngezoom. Gue ngeliat nih orang kayaknya baik sih menurut gua tentang Manca sih Karena kayak kalau gitu. nggak baik tempatnya nggak di sini. Iya, bener banget. Bener banget, teman.
Jadi gak ada Ada juga nih pengalaman lucu juga sih seberapa kuliah online. Banyak noise di rumah, kayak misalnya suara adik, suara orang iya. rumah nyuruh apa misalnya. Anak tunggal diem aja deh. Itu Iya sih. manasin motor. Anak tunggal nyimak. Gitu sih Iya, sebenarnya. jadi Itu lucu sih. Kadang-kadang iya. masuk juga gitu dan dosen nanya, "Ini ada apa? Suara apa nih, bisa di-mute nggak?" Iya, cuman kalau menurut gue sih itu ada sisi negatif ada sisi positifnya Iya. sih. Kalau menurut gue sih negatifnya kalau kayak jadian kayak gitu mungkin dosen nanti bakal ada ketentuan tersendiri kan. Iya, Bakal kayak, betul. Nanti di Zoom berikutnya atau ada apa, bakal ada apa gitu. Bakal jadi ada aturan baru. Iya, mungkin bakal jadi ada aturan baru yang Betul. semua mahasiswa gitu kadang nggak setuju gitu kan. Iya. Bener banget tuh. Kita juga bingung-bingung juga kan kadang nih. Iya. Ini gimana sebenarnya? Kadang jadi dari kayak gitu ada miskomunikasi antar mahasiswa sama dosen. Bener gak tuh? Itu untuk Banyak sebenarnya sekarang sih kuliah online begini banyak sih. Iya. Jujur aja banyak. Tapi kalian pernah nggak sih kayak hampir mungkin dapat SP apa gimana gitu jadi sama kuliah online? Sama gue kuliah online sih, so far gue nggak pernah dapet kayak gitu. Alhamdulillah enggak sih. Enggak sih. Alhamdulillah hampir Iya. hampir sih. Stay humble aja kita mah. Iya. Stay humble aja. Jadi kalau kita mau lanjut apa nih, Vin? Kayak ada game deh. Ah iya. Nah, game apa nih? Nah, Jadi di dalam sini nih ada beberapa pertanyaan. Gimana nih? Nah, tahan dulu, jangan dulu. satu orang Di sini ada sebuah pertanyaan. Di sini, Oh, yang Bim salah Bim jadi apa? iya, boleh tuh. Nanti masukin aja. Di sini ada warna hijaunya. Nanti Ambil warna hijau ya. Iya, Ini ada ambil. 12 pertanyaan sih. Mungkin kita ambil beberapa aja kali ya. Ambil 4 kali ya. Berapa nih? Boleh. Kita Ambil 3 pertanyaan Ambil aja. tiga aja. Ambil 3 Tiga aja. pertanyaan. Apa empat nih? 3 aja. Tiga. Satu, masing-masing orang satu. Iya. Iya, bukan Ada ada. Ada dulu. Bentar gua ambil aja nih ya. Ntar gua ambilin buat kepada sekalian. Oh iya, tuker-tukeran nih ngambilin buat siapa nih, mau buat siapa gitu aja. Iya. Nah. Nih. Oh ini oke itu buat Mansya. Buat gue ya. Ini gua. Siap buka. Ini kayak permen ini. Jangan dimakan, He. Oke, ini pertama mau dari siapa dulu nih? Dari Aja dulu. Mansya dulu aja, Mansya boleh. dulu, boleh. Dulu ya? Iya, boleh. Gimana ya bukunya ya? Aduh, duh. Tinggal di ini mana? Lu apa pertanyaannya? Kukunya ini sih susah. Pendek kukunya. Oke. Nah, apa nih? Apa tuh pertanyaannya, Man? Ntar masih di. Nah, jika berkesempatan untuk pergi keluar Indonesia, mau tinggal di negara mana dan kenapa? Oke. Ini unik sih sebenarnya. Berhubung gue suka reggae gitu kan ya. Iya. Penasaran sama negara Jamaika. Tapi di sisi lain pengen ke Dubai, pengen ke UAE. Iya. United Arab Emirates karena kayaknya keren aja gitu kotanya. Negara Arab, stereotyping orang tentang negara Arab kan mungkin gurun pasir gitu ya. Tahu sendiri lah. Tahu. Tapi kan di Dubai, di UAE itu kan udah maju banget bener-bener. Jadi pusat ekonomi sekarang kan. Gitu sih. Gua kira lu mau ke Palestina, mau ke Waduh. Arab. Pengen sih kalau untuk liburan. Enggak tempat tinggalnya. Enggak. Kalau lu sih gimana? Harus kondusif juga dong kalau tempat. Kalau gua buat ke negara-negara nih, Kalau kalian bisa pilih, gua jujur gua pengen ke Kanada sih. Wih. Kenapa gue pilih Kanada? Karena di sana pertama gue kan udah searching dulu tuh kenapa gue bisa suka sama Kanada kan. Di sana tuh sistem pendidikannya termasuk yang terbagus di dunia gitu kan. Sama kayak Finland ya? Iya, dia udah top gitu untuk pendidikannya. Sama di sana sih musimnya itu kalau gue tinggal di East ya, gue lihat-lihat yang di East itu mungkin dinginnya tuh nggak sedingin yang di West gitu. Jadi gue pengen banget sih tinggal di sana, gue excited banget sih. Ya mungkin kayak gitu harus adaptasi cuaca juga. Iya, sih. gua Selain pengen- masyarakatnya gitu kan. Gue pengen cari pengalaman baru aja mungkin, kayak gitu aja sih dari gue. Mungkin kalau dari Adi apa yang gue sih kayaknya ya, gue udah gak tau kenapa sejak lama gue pengen banget ke Eropa, ke Perancis lebih tepatnya. Gue ada something about France kind of attracts me, kayak ada satu hal di Perancis yang bikin gue tertarik aja gitu. Mungkin karena gini, gue kan punya rencana nih S2, ilmu politik. Terus gue kayak politik tuh yang bagus mana ya? Gue ngeliat, oh iya Perancis itu kan kayak ibaratnya negara yang dimana orang-orang yang politiknya itu
orang-orang yang dulu pernah politik tuh di sana. Jadi gue kayak gimana tiba-tiba gue gak harus ke sana. Tapi kalau emang gue gak berkesempatan karena kan gue harus les dulu bahasa Perancis, harus tesnya dulu. Misalnya juga mungkin bahasa Inggris gak semuanya bisa kali ya. Apalagi itu kan. Localsnya Nah, mungkin akhirnya gue harus yang kayak udah kalau mau gue dapet Perancis, gue mau kemana nih? Gue pikir kayaknya sih paling UK sih, yang paling mentok ya UK atau enggak. Kalau Belanda bingung gue, karena gue paling mentok cuma dapet UK. Udah sih, doang aja. Pasti kita penasaran sih sama budaya-budaya negara lain itu kayak gimana. Cara kita pembawaannya orang timur tuh kayak gimana kan. Iya bener banget. Yang bener-bener kontra banget nih budaya-budaya orang-orang di negara lain itu. Bahkan sesama Asia aja kan beda kan. Iya. Tok sama. Kalau aku dapetnya apa? Coba gua buka kali ya. Iya. Oke, kita lihat. Ding. Di sini artis atau influencer yang look up on the most atau yang apa nih? Memotivasi. Siapa Jadi pilih? yang kalian suka dia kayak maksudnya kayak gue harus bisa jadi if she can do it, maybe I can. Walaupun mungkin nggak sama ya. Kalau gue sih untuk influencer, gue tuh ngidolain banget sama artis-artis yang kayak Mr. Bean gitu. Oh, Karena komedi ya? Iya, karena itu tontonan gue kecil kan, kayak Mr. Bean, Robert Atkinson, terus kayak Valentino Rossi pembalap yang kayak gitu. Udah pensiun ya? Iya. Terus Sedih dong kemarin kalau sampai dari gua. kalau ada dari Indonesia kayak Raditya Dika gitu. Nah, kalau gue sih lebih kayak tipe-tipe mostly orang yang kayak gitu karena kita kan di masa kecil yang sama gitu. Gue tempat ngerasain masa kecil mereka juga gitu di 2002 atau di 2004, 2005. Jadi gue tahu apa yang mereka rasakan dan gue tuh tahu mereka tuh bersifat like-nya kayak gitu tuh kenapa gitu. Ada backgroundnya juga. Iya, jadi gue kayak termotivasi tentang kayak kesuksesan mereka tuh bisa gitu untuk menyukseskan diri mereka tuh sampai kayak sebegitunya gitu. Jadi membuat orang-orang kayak, oh gue harus bisa lebih keren dari dia kayak gitu loh. Pada saat zamannya mereka sukses-suksesnya kayak gitu kalau dari gue. Untuk dari Manja sendiri kenapa tuh? Kalau gue mungkin ini ya, mungkin look up juga ke ada salah satu stand up comedian sih. Yang dia itu mohon maaf difabel kan, namanya Dani Aditya. Nah itu tuh dia emang awalnya dia ke stand up comedy itu kan kontroversial karena dia membecandakan mohon maaf ke kecacatan dia. Tapi kalau gue lihat tuh di sisi lain yaitu titik terbaik orang itu saat dia udah menerima kekurangannya dia, di mana dia itu udah nggak apa-apa lagi. Orang yang bisa ngetawain titik terendahnya dia itu gue salut sebenarnya sama orang-orang begitu sih. Dan dia lahir batin pun berarti dia memang udah nerima ketetapan Tuhan itu begitu. Dan gue ya salut juga sama orang begitu karena gue sendiri nggak bisa gitu, belum saatnya terima bisa kayak begitu kalau misalkan emang ada sesuatu yang kurang gitu, gitu sih. Tenang banget, suatu saat ada yang terima lu kok. Kalau dari Adia gimana? Wah, gue banyak sih, ada Kak Gita Savitri yang gue kayak sama Kak Agri, gue sama Kak Mbak Kali, gue kayak pas ngeliat tuh kayak, ini apa ya, mereka punya suara dan mereka bisa nge-speak up, sementara gue sendiri tuh gimana ya? Lu kalau tau gue tuh kadang suka kayak pikirin dulu orang lain kayak, orang lain bakal gimana ya mikir A, B, C. Gue udah mikirin orang lain dulu, belum tentu mereka mikirin, ya udah akhirnya overthinking duluan setelah iya lebih ke overthinking. bukan overthinking tapi lebih ke boleh nggak ya gue ngomong kayak gini karena gue yakin orang lain tuh pada kayak kalau lu ngomong gini pasti lu salah. Udah gue sekarang udah nggak peduli aja, gue sekarang apa yang gue pikirin, apa yang gue rasain dan apa pandangan gue terhadap satu isu gue keluarin aja. Mau orang terima kayak mau orang nggak terima bodo amat, I don't give a F and I just what I said. Ya mungkin kalau ngikutin budaya orang Indonesia itu tuh ada saatnya kita diem ya, ada saatnya kita diem, ada saatnya kita speak up. Dan kalau misalkan kita terlalu total gitu ya, speak up ya itu juga nggak akan diterima baik. Tapi kalau suatu saat ada isu di mana kita harus speak up, kita speak up, kita perjuangkan gitu kan. Iya bener banget tuh. Yang paling tepat gitu sih. Masalahnya ini nih, ada beberapa isu yang emang harus di speak up, cuman orang Indonesia tuh kok ada yang memilih untuk menutup kuping, kayak orang atau mereka menutup mata. Gitu. Terus ada lagi yang gua look up tuh itu Kak Maudia Linda, dan itu pasti. Gua fans tuh. Iya. Gua pas itu. Mungkin karena gue gini, gue anak mentari SMP dan dia juga anak mentari anak internasional, tentu dia pasti nggak mungkin dia kayak motivasi orang kan tuh bisa pasti dari lo enggak, tapi dia kayak dia punya privilege. Menurut gue tuh
langka ya for an artist or a celebrity to admit they have privilege. Karena lu kalau ke motivasi, ke seminar pasti mereka kayak kalau saya bisa, kalian bisa. Saya juga belum pernah berjuang dari itu. Tapi ya mereka latar belakangnya orang kaya atau backingannya orang tuanya. Ya maksudnya secara dia udah punya privilege dan emang nggak bisa disamain. Makanya sebenarnya kadang suka gimana kayak nggak sesuai aja gitu. Kalau cerita kesuksesan orang itu untuk disamaratain ke semua orang tuh enggak. Karena orang backgroundnya setiap orang tuh beda-beda. Even kakak adik sendiri tuh mereka pun cara pandang beda. Background dia dibesarin beda dari masanya. Ya jadi untuk ngebentuk itu tuh nggak semua jalan itu sama. Tapi ya memang tujuannya satu, tujuannya sukses sih. Bener. Nah, apalagi dia mendefinisikan sukses tuh nggak kayak, oh kalau gue sukses gue gini. Tapi kan kayak, udah gue sukses ya menurut gue sendiri, bukan menurut orang lain. Saya kalau orang Indonesia kan kalau sukses itu umur segini udah harus ini semua. Patokin target Iya. ya. Jadi kayak kalau if you reach a certain age and you don't get that, if you don't fulfill that standard, ya mohon maaf lu kayak dianggap gak sukses. Padahal di mata lu gak sukses aja. Ya betul. Dulu waktu kecil itu kan ini ya lagi zaman-zaman bulan puasa gitu. Jadi gue nih azan buka puasa. Gue tuh pengen jadi muadzin dulu. Subhanallah, Masya. Kelewat doang, sempat kelewat pengen jadi muadzin. Baik pemirsa, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita bakal membacakan zodiak terlebih dahulu ya. Terasa loh kita loh udah ngobrol Udah dulu kemana 30 menit padahal ini sekarang ya. Iya, aduh. Nah, untuk zodiak hari ini, ramalan zodiak hari ini, oke? Bakal baca tentang cinta, karir dan sebagainya ya. Baca lu kapan ulang tahunnya? September 9 Virgo. Virgo. Siap. Nah, Virgo ini apa nih, Aj? Kok Gemini sih? Siapa mau jadi Gemini? Virgo. Wah, Manca. Lu tau gak peruntungan lu hari ini apa? Kalau kata di detik.com. Apa tuh? Hari ini Anda sudah tidak bisa bersantai lagi. Kok bener? Karena yang biasanya masih bisa tidur jenjang walaupun ada masalah, saat ini akan sulit, selalu terbayang dan sulit untuk melupakannya. Jika sudah seperti ini, maka tak perlu lari, justru harus bersemangat untuk menyelesaikannya. Aduh, kayaknya ini beneran. Tugas! Iya tuh. Bahas tugas ini aslinya. Bener gak tuh, Man? Kira-kira, Man? Apa yang dibilang sama zodiak itu? Gue gak percaya zodiak. Nah, Ya ada benernya sih itu kan. iya. Nah, Itu sama hidup manusia ya kayak gitu. Ya, Kalau nggak ada masalah, siklus hidup manusia emang gitu. iya, selalu ada masalah. Kalau nggak ada masalah, kita mati aja. Ya, selesai. Iya. cara keuangan Soal di nih, akhirat tuh belum beres. cara keuangan. Lu tuh mulai seret karena segala komponen mulai rewel dan banyak masalah. Gak cuma keuangan, kayak hidupnya juga banyak masalah ya. Udah sih kalau keuangan Sempet. keuangan doang sempet. Iya, sempet ya. Sempet lah. Oke. Namanya orang kan ada up and down. Iya. Itu dua tadi udah bener tuh. Ada apa lagi tuh? Satu lagi. Nah, asmara nih yang seru nih. Asmara lu sama siapa? Itu apa tuh penjelasannya sih tuh? Nah ini nih, ada perselisihan pendapat yang tampaknya semakin sering menimpa Anda berdua di hari ini. Wah, gue nggak ada sih. Tetap tenang dan berusaha lebih bijak di dalam menyikapi segala perbedaan pendapat yang ada sehingga dengan begitu hubungan akan berangsur-angsur membaik kembali. Manca belum ada tuh ya. Kalau masalahnya sama diri sendiri gimana? Kalau Perbedaan pendapat sama diri sendiri gimana? itu namanya Jadi saya ada dua orang. soft problems. Ya, Itu. mungkin itu sih. Nah, ini nasihat buat Virgo nih. Jangan suka ikut campur urusan orang lain. Nggak pernah pantang gua, pantang. Jangan mudah mencela. Itu berarti berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Jangan suka berlaku terlalu santai. Jangan suka merusak segala barang. Jangan Barang-barang bener gua. Ini nih manca banget nih. Jangan suka menghina orang bodoh. Nggak pernah gua. Oke. Jangan suka sembunyikan kesalahan sendiri. Jangan suka hutang di sana sini. Jangan suka hamburkan uang. Parah lu. Waduh, ini kayak gue kayak disumpahin ini Gua masalah April pinjol. sih. Oh, lu Aries ya? Eh. Itu 19 April kan? Iya. Iya, pas 19 April hari terakhir Aries. Wih. Aduh. Udah Alvin. Apa tuh? Tetap tegar dan sabar dalam melihat dan menindaklanjuti setiap peluang. Bahkan tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan untuk langkah kedepannya nanti. Terhadap ganjalan yang datang dari rival Anda, sebaiknya segera dipikirkan jalan pemecahannya dan jangan dibiarkan begitu saja. Oke. Oh ya, tadi jam baiknya Manca tuh dari jam 4 sampai jam 5 sore. Salah sih, gue ngalong.
Nah, secara keuangan ada saja pengeluaran yang harus dilakukan di hari ini begitu tetaplah berlaku. Baru ngambil cash tadi. Lu ngambil berapa? 1 juta. Enggak nyampe segitu, gak ada duitnya juga. Baru ngambil cash dia tadi. Iya. Nah, lihat gelagatnya dan berusaha menyikapinya dengan sebijaksana mungkin. Ini untuk asmara. Cobalah untuk selalu berpikir positif pada dirinya. Oh. Sehingga dengan demikian hati akan selalu dijauhkan dari perasaan jengkel dan sakit hati serta kecewa. Ini udah mulai bener ya? Iya. Kesini-sini ya Lu sakit kemarin. hati sama siapa? Enggak, bukan maksudnya. Kayak lagunya Agim. Jagalah hati. Kayak kemarin kita Jumatan ya mana ya? Iya. Itu udah mulai terbuka tuh. Lu lihat apa ceramah ya? Nggak tahu mungkin. Tercol. Iya, Sama colongan. udah mulai mendekati zodiak gua kayaknya nih. Emang lu Aries kan? Sikap-sikap gua akhir-akhir ini. Malu. Jangan terlalu keras hatinya. Jangan suka marah. Lu jangan mau marah-marah lu kan marah mulu nggak ada. Iya. Iya nggak di kalau situ. Jangan mudah ragu, jangan kehilangan konsentrasi, jangan terburu-buru, jangan lupakan nasihat-nasihat baik, jangan suka banyak pikiran. Pikiran siapa? Jangan ngantuk mulu pas Zoom. Oh, ini gua kayaknya hampir semua bener ya cara gua. Ini jangan mudah percaya omongan orang. Iya, kok hampir semua bener yang dijelasin di situ ke gua. Itu tadi benar semua. Itu yang lu jelasin dari A sampai B itu bener ada di dalam diri gua. Kayaknya lu punya masalah itu deh. Oke, sekarang gue Taurus. Untuk Mei buat. Iya, gue 9 Mei. Program yang lagi Anda jalankan saat ini cukup banyak mendapat tantangan dan hambatan. Betul tuh. Tetaplah tenang dan menanggapinya tidak dengan emosi. Apaan? Teruslah berjalan di atas jalur yang telah direncanakan sehingga bisa tetap fokus dan tidak terganggu dengan apapun rintangan yang menghalang. Bener sih. Iya sih. Benar. Rata-rata benar sih. Aduh, keuangan hampir tidak ada gangguan yang cukup berat dan memungkinkan. Itu bener banget. Nah ini Miliuner. makanya gue setiap hari tuh shopping dulu. Cuma Keranjang taruh udah aja di penuh dong. keranjang. Keranjang udah Cek penuh. aja belum. Nah ini nih, tak perlu hanya manis di bibir, akan tetapi dikala si dia lagi membutuhkan Anda seakan-akan hilang lenyap dari bumi ini. Waduh. Saat ini kehadiran Anda benar-benar dibutuhkan olehnya karena si dia lagi butuh teman curhat yang bisa diajaknya bertukar pikiran tentang langkah terbaik yang harus diambil untuk permasalahan tersebut. Gue jomblo. Mungkin nanti. Nggak tahu ya. Lanjut. Random curhatnya sama diri sendiri ya. Ya Allah. Belajar denger nih nasihat gue Taurus. Jangan cepet emosi. Langsung. Jangan suka, Nah, jangan lanjut. taruh, jangan suka cekcok mulut. Gue cekcok mulut sama siapa anjir? Sama dia. Oh iya. Ini penting. Jangan bermain judi. Gue gak pernah main judi dan jangan terlalu banyak liburan. Yuk. Ya, ini udah kerasa nih, udah makin ngalor ngidul kemana-mana yang ngomongin zodiak. Sekarang saatnya kita penutupan. Ayo nih, sedih banget ya kita harus bisa ya teman-teman ya. Iya, sedih banget. Padahal pengen banget ya lebih lama. Padahal kalau lebih lama lebih asik sih. Iya. Bisa lebih cair. Iya. Ya, sekarang harapannya aja sih untuk masing-masing. Kalau dari Adia dulu deh, gimana sih untuk kuliah ke depannya nih sama ya kehidupan yang lain lah, mungkin bisa bagi waktu atau gimana, apa yang mau diubah tuh apa gitu. Mimpi gue bisa double degree, mimpi gue bisa F2, S3, bisa terlaksana, pengen magang di DPR, semoga terjadi. Kalau nggak di Amin, amin, DPR ya. nggak apa-apa, PDIP juga nggak apa-apa kok. Di Partai Banteng. Makanya gue dari sekarang kita baik-baikin dulu. Oke. Nah, kita harus image kita tuh harus Hati-hati ada keren. tukang bakso. Oke. Kalau bro kita mungkin gua kali ya. Ya, Pin. Lu apa? Pin apa nih? Harapan gua aku buat kuliah online. Mudah-mudahan gua bisa lulus S1, gua nggak muluk-muluk banyak sih. Amin, amin. Gua bisa lulus S1. Ya, intinya itu dulu sih sebenarnya. Ya, gua lulus di Permuda, nggak ada masalah apapun yang Iya. mempersulit gua buat lulus. Terus sama ya mungkin gua bisa lebih ini aja sih, bisa lebih self confident aja sih buat kedepannya Yoi. kuliah. Gitu kan, kita harus pede kan kuliah kan. Karena kuliah itu kan kita harus bersama-sama gitu bareng teman, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Iya. Mungkin buat Masya gimana ke depannya? Depannya pengennya stabil aja sih semuanya. Stabil ya. Pengen waras. Jadi lu kayak berharap mudah-mudahan kedepannya oke-oke aja ya. Stabil, waras, bisa tidur nyenyak. Udah itu aja sih. Oke. Stabil mah luas ya, stabil luas ya. Iya. Stabil maksudnya lu finance stabil, apa keluarga lu aman gitu, nyokap bokap lu aman,
sehat semua lah. Everything is okay. Ya gitulah pokoknya. Oke. Soalnya kan kalau rinci kan kita banyak BM banget pasti kan. Iya, oke. Itu aja kali ya dari kita ya. Udah. Iya. Penutupnya Ya aja. udah. Ada apa lagi mungkin? Makasih banget ya semua udah pada tune in untuk nonton. Iya. Yoi. Maaf banget udah makan waktu kalian. Ya, maaf juga kalau ada kesalahan katanya. Iya, yang Kita memakan nggak waktu. bermaksud. Iya, nggak bermaksud aneh-aneh, tapi ini it's joke and pengalaman aja sih dari kita. Hmm. Oke. Iya. Semoga kalian terhibur ya. Iya. Ah. Dadah semuanya. Bye.